Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa babi diharamkan dalam Islam? Untuk memahami alasannya, kita harus menelusuri kisah unik di zaman Nabi Nuh ketika babi pertama kali diciptakan dengan tujuan yang tak terduga. Namun, apakah alasan di balik penciptaan babi itu terkait langsung dengan larangan Allah terhadapnya? Temukan jawabannya dalam kisah yang tak hanya mengungkap hikmah, tetapi juga menyimpan rahasia yang menarik. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa umatnya kembali ke jalan yang benar. Kaum yang hidup di masa Nabi Nuh adalah masyarakat yang sangat makmur, namun sekaligus terjerumus dalam kesesatan. Mereka menyembah berhala, mengikuti hawa nafsu, dan jauh dari ajaran tauhid yang benar. Nabi Nuh, sebagai Rasul yang penuh kasih sayang dan sabar, tidak berhenti memberikan peringatan kepada mereka, mengingatkan bahwa ada kehidupan setelah mati dan azab yang sangat pedih bagi siapa saja yang durhaka kepada Allah. Setiap hari, Nabi Nuh berdakwah dengan penuh ketulusan, berbicara dengan bahasa yang sederhana, agar mudah dipahami oleh siapa saja. Namun meskipun begitu, kaum tersebut tetap saja menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka menganggap bahwa segala peringatan itu hanya omong kosong belaka. Bahkan, mereka menganggap Nabi Nuh sebagai seorang gila. Mereka merasa tidak perlu mendengarkan perkataan seorang nabi yang datang dari kalangan mereka, karena mereka merasa sudah cukup dengan kepercayaan yang mereka anut. Seiring berjalannya waktu, Nabi Nuh tidak pernah berhenti berdakwah. Namun, semakin lama, keingkaran kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Mereka bahkan tidak malu menghina Nabi Nuh, mengatakan bahwa dia adalah orang yang gila dan sesat. Nabi Nuh tahu bahwa hati mereka sudah tertutup rapat oleh kesombongan dan keangkuhan mereka. Mereka merasa bahwa mereka lebih unggul daripada orang lain dan tidak membutuhkan petunjuk dari seorang nabi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Setelah bertahun-tahun Nabi Nuh menyampaikan dakwah, akhirnya Allah memberi peringatan kepada Nabi Nuh bahwa azab akan datang menghancurkan mereka. Nabi Nuh diberitahu bahwa sudah saatnya bagi umatnya yang membangkang untuk menerima balasan atas ketidaktaatan mereka. Semua peringatan yang disampaikan kepada kaum itu tidak ada yang mereka terima, dan Allah memutuskan untuk menurunkan azab yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Allah kemudian memberi perintah yang sangat penting kepada Nabi Nuh, yaitu untuk membangun sebuah bahtera besar. Bahtera itu bukan hanya akan menjadi tempat perlindungan bagi Nabi Nuh dan pengikut setianya, tetapi juga akan menjadi sarana untuk menyelamatkan pasangan-pasangan hewan dari setiap jenis, yang kelak akan menjadi generasi baru setelah bencana besar itu. Setelah mendapat perintah untuk membangun bahtera, Nabi Nuh mulai bekerja keras, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah. Pembangunan bahtera itu bukanlah hal yang mudah. Nabi Nuh harus menghadapi tantangan besar, terutama dari kaumnya yang terus-menerus menghinanya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Nabi Nuh dan menganggapnya sebagai tindakan yang sangat bodoh. Mereka bahkan mencemooh Nabi Nuh, mengatakan bahwa dia sedang membangun kapal di tengah daratan yang jauh dari laut. Bagaimana mungkin sebuah bahtera bisa berguna ketika banjir besar datang? Namun, Nabi Nuh tetap tenang dan terus bekerja dengan tekun, yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah pasti memiliki tujuan yang jelas. Setiap bagian dari bahtera itu dipersiapkan dengan sangat hati-hati, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sementara itu, Allah juga memberikan perintah tambahan kepada Nabi Nuh. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa serta keluarganya dan setiap pasangan hewan ke dalam bahtera. Ini adalah langkah yang sangat penting, karena setelah bencana besar itu terjadi, hanya mereka yang berada di dalam bahtera yang akan selamat. Semua makhluk hidup lainnya yang tidak berada dalam bahtera akan tenggelam dan musnah bersama dengan azab yang Allah turunkan. Proses pengumpulan hewan-hewan dimulai. Nabi Nuh harus mencari setiap jenis hewan dan memastikan bahwa pasangannya yang betina juga ada. Baik hewan besar maupun kecil, semua harus diselamatkan agar kehidupan dapat dilanjutkan setelah bencana itu. Pekerjaan ini tentu saja memerlukan waktu yang tidak sedikit dan membutuhkan banyak tenaga dan kesabaran. Namun,
Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Allah juga memperingatkan Nabi Nuh bahwa saat air mulai datang, dia harus segera masuk ke dalam bahtera dan tidak boleh ragu-ragu. Semua persiapan harus dilakukan dengan sangat teliti agar tidak ada yang terlewat. Bahtera itu akan menjadi satu-satunya tempat perlindungan dari azab yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, setiap pasangan hewan yang masuk ke dalam bahtera harus benar-benar tercatat dengan baik, dan tidak ada yang boleh terlupakan. Selain itu, keluarga Nabi Nuh juga harus segera berkumpul dan siap untuk meninggalkan dunia yang lama ini. Setelah semua persiapan selesai, peringatan yang diberikan oleh Nabi Nuh menjadi kenyataan. Azab yang dijanjikan Allah datang dengan sangat cepat. Air mulai keluar dari dalam tanah. Sementara langit pun mengeluarkan hujan deras yang tak henti-hentinya. Kaum yang membangkang dan menolak dakwah Nabi Nuh kini merasakan kedahsyatan azab Allah. Mereka berlari ketakutan, namun semuanya sudah terlambat. Tidak ada tempat yang bisa mereka tuju, karena seluruh permukaan bumi mulai dipenuhi dengan air. Kaum yang selama ini menganggap remeh peringatan Nabi Nuh, yang selama ini mengolok-oloknya, kini merasa sangat menyesal. Mereka berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang bisa membantu mereka. Hujan yang deras dan air yang terus meningkat membuat mereka terperangkap. Mereka yang sebelumnya membangkang, kini hanya bisa tenggelam dalam azab yang menimpa mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari bencana ini. Sementara itu, Nabi Nuh dan para pengikut setianya yang telah mengikuti petunjuk Allah selamat di atas bahtera. Bahtera yang mereka bangun dengan penuh kerja keras kini menjadi penyelamat hidup mereka. Dalam bahtera itu, mereka merasa tenang meskipun di luar sedang terjadi bencana besar. Mereka tahu bahwa mereka berada di bawah perlindungan Allah, dan ini adalah bentuk penghargaan atas kesabaran dan ketakwaan mereka. Di tengah perjalanan, Nabi Nuh sempat merasa khawatir tentang nasib anaknya yang tidak mau ikut bersama mereka di dalam bahtera. Anaknya tetap bertahan di luar dan menolak untuk percaya bahwa azab itu akan benar-benar datang. Nabi Nuh yang sangat mengasihi anaknya tidak bisa menahan perasaan pilunya. Namun Allah mengingatkan Nabi Nuh bahwa anaknya adalah seorang yang durhaka dan bahwa tidak ada lagi tempat bagi orang yang tidak mau taat kepadanya. Banjir besar itu terus berlangsung. Selama berhari-hari, air terus meluap dan dunia yang mereka kenal berubah total. Tidak ada yang tersisa selain air yang tak henti-hentinya menghujani bumi. Semua yang ada di luar bahtera tenggelam dalam azab yang sangat dahsyat. Namun, Nabi Nuh dan pengikut setianya terus bertahan, selamat berkat janji Allah. Kehidupan di dalam bahtera, meskipun lebih aman dari bencana yang melanda dunia luar, ternyata tidak berjalan mulus. Setelah berhari-hari terombang-ambing di tengah lautan, dengan segala macam hewan dan keluarganya yang berkumpul, para penghuni bahtera mulai merasakan tantangan-tantangan baru. Salah satu masalah utama yang mulai muncul adalah persediaan makanan yang semakin menipis. Dengan banyaknya makhluk hidup yang harus diberi makan, baik manusia maupun hewan, stok makanan yang ada mulai terbatas. Pada awalnya, mungkin tidak terasa berat, tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah makanan yang ada semakin menurun. Para penghuni bahtera mulai merasakan kecemasan. Tidak hanya masalah persediaan makanan, kehidupan dalam ruang yang terbatas juga mulai membuat stres. Kebersihan yang sulit dijaga, dengan semua hewan yang ada di dalam bahtera, menjadi beban tersendiri. Akan tetapi, masalah yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya tikus yang berkembang biak dengan cepat. Tikus-tikus ini mulai mencari tempat tersembunyi di sudut-sudut bahtera. Mereka memanjat ke segala arah, bahkan menggigit tali dan kayu yang ada di bahtera. Tikus-tikus ini bukan hanya mengancam ketahanan struktural bahtera, tetapi juga mengganggu kenyamanan hidup di dalamnya. Keberadaan mereka yang semakin banyak membuat penghuni bahtera semakin gelisah. Mereka memakan sebagian dari makanan yang ada, dan tanpa disadari, mereka mulai mencemari stok makanan yang tersisa. Bahkan, tikus-tikus ini meninggalkan jejak kotoran yang semakin memenuhi ruang-ruang bahtera, menambah kekhawatiran. Bukan hanya manusia yang merasakan kesulitan, hewan-hewan pun mulai terganggu dengan kehadiran tikus-tikus ini.
hewan-hewan besar dan kecil yang ada di dalam bahtera terpaksa berbagi ruang dengan para tikus, yang semakin memperparah ketidaknyamanan di dalam bahtera. Sementara itu, mereka yang bertanggung jawab atas menjaga ketertiban bahtera mulai mencari cara untuk mengatasi masalah ini, namun solusi belum ditemukan. Semua orang merasa terjebak dalam situasi yang semakin tidak terkendali. Seiring berjalannya waktu, keberadaan tikus-tikus itu semakin mengguncang stabilitas bahtera. Mereka tidak hanya merusak kenyamanan, tetapi mulai mengancam keberlanjutan perjalanan. Tikus-tikus itu menggigit dan merusak tali temali yang mengikat berbagai bagian bahtera, menyebabkan struktur kayu mulai longgar. Kayu-kayu yang digunakan untuk membangun bahtera, yang seharusnya tetap kokoh, mulai terkikis dan rapuh akibat gigitan tikus yang tak henti-hentinya. Hal ini tentu saja menambah kekhawatiran besar bagi para penghuni bahtera. Mereka tidak tahu seberapa kuat lagi bahtera ini bisa bertahan dengan kerusakan yang terus meningkat. Lebih parah lagi, tikus-tikus ini mulai mengotori persediaan makanan. Mereka menggigit dan mencemari makanan yang tersisa, meninggalkan kotoran di dalamnya. Persediaan yang semakin menipis kini semakin terancam habis. Para penghuni bahtera yang sudah cemas dengan keadaan sebelumnya kini mulai panik. Tidak hanya ancaman kelaparan yang harus mereka hadapi, tetapi bahtera yang terus-menerus dirusak juga menjadi sumber ketakutan. Di tengah lautan yang tak berujung, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Semua usaha untuk mengusir tikus-tikus itu tampaknya tidak membuahkan hasil. Tikus-tikus ini semakin berkembang biak dengan cepat, dan upaya untuk menangani masalah ini seakan-akan sia-sia. Dalam kondisi yang semakin memburuk, Nabi Nuh tidak tinggal diam. Sebagai seorang rasul, dia tahu bahwa di balik setiap ujian ada petunjuk dan solusi yang Allah berikan. Nabi Nuh yang sudah lama berdoa untuk umatnya yang telah dihancurkan oleh azab, kini berdoa dengan tulus agar Allah memberikan petunjuk untuk mengatasi masalah tikus yang semakin meresahkan. Dalam doa yang khusyuk, Nabi Nuh memohon agar Allah menginspirasi dirinya dengan solusi yang tepat. Nabi Nuh tahu bahwa dalam situasi seperti ini, hanya dengan bantuan Allah lah segala masalah bisa diselesaikan. Dengan hati yang penuh harap, dia menunggu jawaban. Tidak lama setelah itu, dalam ketenangan dan kesabaran, Nabi Nuh mendapatkan ilham dari Allah. Allah mengarahkan Nabi Nuh untuk mengusap punggung singa, salah satu hewan yang ada di dalam bahtera. Pada awalnya Nabi Nuh merasa heran dengan perintah tersebut. Mengusap punggung singa, menurutnya, bukanlah solusi langsung untuk mengatasi masalah tikus. Namun karena ini adalah perintah Allah, Nabi Nuh segera melaksanakannya dengan penuh keimanan. Dia mengusap punggung singa dengan penuh rasa percaya bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah pasti memiliki hikmah yang dalam. Setelah Nabi Nuh mengusap punggung singa, keajaiban pun terjadi. Dari punggung singa yang telah disentuh oleh tangan Nabi Nuh, muncul sebuah makhluk baru yang sebelumnya tidak ada di dalam bahtera. Makhluk itu adalah seekor kucing yang ternyata menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengatasi masalah tikus di dalam bahtera. Dengan tubuh yang lincah dan keterampilan berburu yang alami, kucing mulai mengejar dan memburu tikus-tikus yang mengganggu. Tak lama setelah itu, populasi tikus mulai berkurang dengan cepat. Setelah kedatangan kucing-kucing tersebut, kehidupan di dalam bahtera mulai berubah. Kucing-kucing itu, dengan keterampilan berburu mereka, segera mengendalikan populasi tikus yang selama ini mengganggu. Mereka mulai memburu tikus-tikus yang tersembunyi di berbagai sudut bahtera dan mengurangi jumlah tikus yang berkembang biak dengan cepat. Perlahan-lahan, suasana di dalam bahtera menjadi lebih tenang, dan para penghuni bahtera mulai merasa lega. Mereka bisa bernapas lega karena masalah tikus yang mengancam ketertiban bahtera akhirnya dapat diatasi. Kehadiran kucing tidak hanya mengurangi jumlah tikus, tetapi juga memberi rasa aman dan nyaman bagi semua penghuni bahtera. Keberadaan kucing yang cekatan dalam berburu tikus membuat kehidupan di dalam bahtera menjadi lebih tertib. Para penghuni bahtera mulai menganggap kucing sebagai hewan yang sangat berharga dan disayangi. Mereka merasa beruntung memiliki makhluk yang diberikan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah besar yang mereka hadapi. Meskipun masalah tikus akhirnya berhasil diatasi dengan kehadiran kucing, kehidupan di dalam bahtera tidak lantas menjadi bebas dari masalah.
Setelah beberapa waktu, para penghuni Bahtera mulai menghadapi masalah baru yang tidak kalah serius. Sisa makanan yang tidak habis dimakan oleh manusia maupun hewan mulai menumpuk. Tidak hanya itu, kotoran hewan yang jumlahnya semakin banyak juga mulai menjadi perhatian. Kehidupan yang terkunci dalam ruang terbatas ini membuat semua masalah menjadi lebih sulit diatasi. Kotoran-kotoran yang tersebar di berbagai sudut Bahtera, ditambah dengan sisa-sisa makanan yang tidak terpakai, mulai menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Bau busuk mulai meresap ke dalam ruang Bahtera, mengganggu kenyamanan semua penghuni. Di ruang yang sempit dan terbatas, kebersihan menjadi tantangan besar. Meskipun ada usaha untuk membersihkan, namun dengan jumlah penghuni yang banyak dan hewan-hewan yang harus diberi makan, sulit untuk menjaga kebersihan dengan sempurna. Kotoran hewan yang tidak segera dibersihkan mengancam kesehatan para penghuni. Bahtera. Masalah bau dan kotoran ini semakin memperburuk kondisi di dalam Bahtera. Para penghuni yang sudah terisolasi dalam waktu lama mulai merasa semakin stres. Kesehatan mereka mulai terancam oleh kondisi yang semakin buruk. Tidak hanya fisik yang terpengaruh, tetapi psikologis mereka juga mulai terganggu. Stres dan kecemasan semakin meningkat, karena mereka merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dari masalah kebersihan yang menumpuk ini. Setiap hari, bau tak sedap menguasai ruangan dan menambah beban mental para penghuni. Kehidupan dalam Bahtera yang awalnya hanya terbatas oleh ancaman tikus, kini ditambah dengan ancaman terhadap kebersihan dan kesehatan. Para penghuni Bahtera tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini, tetapi mereka merasa bingung dan terjebak dalam kesulitan yang semakin menambah ketegangan dalam perjalanan mereka. Melihat kondisi yang semakin buruk, Nabi Nuh tahu bahwa hanya dengan bantuan Allah masalah kebersihan ini bisa diatasi. Dia kembali berdoa dengan tulus, memohon agar Allah memberikan petunjuk yang tepat untuk menyelesaikan masalah kebersihan yang mengancam kesehatan seluruh penghuni Bahtera. Setelah sebelumnya Allah memberikan ilham untuk menghadirkan kucing sebagai solusi masalah tikus, kini Nabi Nuh berharap bahwa Allah akan memberi solusi untuk masalah kebersihan yang semakin mengkhawatirkan ini. Doa Nabi Nuh penuh dengan harapan dan keikhlasan. Dia tahu bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, dan Allah tidak akan membiarkan hambanya yang beriman terjerumus dalam kesulitan tanpa pertolongannya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh menunggu jawaban dari Allah, berharap solusi yang akan diberikannya bisa membantu memperbaiki keadaan yang semakin buruk. Akhirnya, seperti sebelumnya, Allah mengilhamkan solusi yang luar biasa. Nabi Nuh merasakan ilham yang datang dengan sangat jelas. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengusap punggung gajah, seperti yang dulu dilakukan dengan singa. Nabi Nuh yang sudah terbiasa mengikuti perintah Allah tanpa ragu, segera melaksanakan perintah tersebut dengan penuh keimanan. Meskipun Nabi Nuh tidak mengetahui apa yang akan terjadi, dia yakin bahwa apapun yang Allah tentukan pasti akan membawa kebaikan. Setelah Nabi Nuh mengusap punggung gajah dengan penuh keyakinan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari punggung gajah muncul makhluk baru yang belum pernah ada sebelumnya di dalam Bahtera. Makhluk itu adalah 2 ekor babi. Nabi Nuh terkejut, namun dia segera menyadari bahwa babi memiliki peran yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah kebersihan yang dihadapi. Babi yang keluar dari punggung gajah ini ternyata memiliki naluri yang sangat unik. Mereka diciptakan dengan tujuan untuk memakan sisa-sisa makanan dan kotoran yang ada di dalam Bahtera. Babi-babi itu segera mulai bekerja, membersihkan lingkungan Bahtera dengan memakan semua limbah organik yang ada. Mereka bergerak dengan cepat, menyisir setiap sudut Bahtera untuk mencari makanan yang terbuang dan kotoran yang menumpuk. Dengan kehadiran babi, masalah kebersihan di dalam Bahtera mulai teratasi. Babi-babi ini dengan giat membersihkan sisa makanan yang ada dan mengurangi tumpukan kotoran yang mengganggu. Mereka bergerak tanpa lelah, memastikan bahwa setiap sisa makanan dan kotoran segera dimakan atau dibersihkan. Tanpa babi, kemungkinan besar tumpukan kotoran dan sisa makanan akan terus menumpuk dan mengancam kesehatan para penghuni Bahtera. Keberadaan babi menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup di dalam Bahtera. Tanpa mereka, mungkin saja penghuni Bahtera akan terjebak dalam kondisi yang semakin buruk. Namun,
meskipun babi memiliki peran vital dalam menjaga kebersihan, para penghuni Bahtera tidak bisa menghilangkan rasa jijik terhadap hewan tersebut. Babi, meskipun sangat berguna, tetap dianggap sebagai hewan yang kotor. Hal ini menimbulkan perasaan campur aduk di hati para penghuni Bahtera. Babi-babi itu mulai menjadi pahlawan tak terduga di dalam Bahtera. Mereka tidak hanya membersihkan sisa makanan dan kotoran, tetapi mereka juga membantu mencegah timbulnya penyakit yang bisa muncul akibat penumpukan sampah dan kotoran. Para penghuni Bahtera mulai menyadari betapa besar manfaat keberadaan babi-babi itu. Mereka dapat melihat dengan jelas bagaimana babi membantu mengendalikan limbah yang ada dan menjaga kebersihan ruang yang sempit di dalam Bahtera. Seiring dengan keberhasilan babi dalam menjaga kebersihan Bahtera, muncul perdebatan di antara penghuni Bahtera mengenai keberadaan makhluk tersebut. Beberapa di antara mereka merasa risih dan tidak nyaman dengan kehadiran babi. Mereka khawatir, meskipun babi telah membantu membersihkan limbah dan kotoran, kehadiran babi bisa menimbulkan masalah baru yang belum terbayangkan. Ada yang takut jika keberadaan babi akan membawa dampak negatif lain, seperti pencemaran udara atau penyebaran penyakit. Bagi mereka yang merasa terganggu, babi tetaplah makhluk yang kotor dan tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Beberapa penghuni Bahtera bahkan mulai memperdebatkan apakah keberadaan babi bisa diterima dalam konteks hidup mereka yang sudah terisolasi dan penuh kesulitan. Mereka mulai merasa bahwa keberadaan babi mungkin akan merusak keharmonisan hidup mereka dalam Bahtera yang sempit dan terbatas. Ketidaknyamanan ini menambah ketegangan di dalam Bahtera, yang sebelumnya sudah cukup tertekan dengan masalah kebersihan dan kesehatan. Namun, Nabi Nuh yang bijaksana melihat bahwa perdebatan ini harus segera diselesaikan. Sebagai pemimpin yang diutus oleh Allah, Nabi Nuh tahu bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah memiliki tujuan yang baik. Meskipun terkadang kita tidak memahami sepenuhnya hikmah di balik penciptaannya, Nabi Nuh mengumpulkan para penghuni Bahtera dan menjelaskan dengan sabar bahwa Allah menciptakan setiap makhluk dengan tujuan tertentu. Nabi Nuh mengingatkan mereka bahwa kucing yang datang untuk mengendalikan populasi tikus dan babi yang dihadirkan, untuk membersihkan kotoran dan limbah bukanlah kebetulan. Semua itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menjaga keseimbangan hidup di dalam Bahtera. Setiap makhluk memiliki peran dan manfaatnya sendiri, meskipun pada awalnya mungkin tampak aneh atau bahkan tidak diinginkan. Dengan penjelasan dari Nabi Nuh, para penghuni Bahtera mulai merenung dan menyadari bahwa mereka harus menerima kenyataan ini. Nabi Nuh mengingatkan mereka bahwa kekuatan dan kebijaksanaan Allah jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami dengan akal manusia. Dengan penuh rasa tawakal dan kepercayaan kepada Allah, para penghuni Bahtera akhirnya mulai menerima keberadaan babi sebagai bagian dari solusi yang Allah berikan. Setelah perdebatan tentang babi mereda, kehidupan di dalam Bahtera mulai kembali stabil. Kehadiran kucing dan babi, dua makhluk yang sebelumnya diragukan oleh sebagian penghuni, kini menjadi simbol keseimbangan yang terjaga di dalam Bahtera. Dengan kucing yang mengendalikan populasi tikus dan babi yang membersihkan sisa-sisa makanan dan kotoran, kehidupan di dalam Bahtera mulai mengalami perubahan yang positif. Tikus yang dulu merajalela dan merusak ketertiban Bahtera kini sudah jauh berkurang jumlahnya. Kucing, dengan kecepatan dan ketepatannya, berhasil memburu tikus-tikus yang tersembunyi di sudut-sudut Bahtera. Tidak ada lagi suara tikus yang menggerogoti kayu atau makanan, yang sebelumnya menambah kecemasan para penghuni. Keberadaan kucing ini membawa rasa aman dan nyaman bagi penghuni Bahtera, yang akhirnya bisa tidur dengan tenang tanpa rasa takut akan serangan tikus. Sementara itu, babi bekerja keras memakan kotoran dan sisa makanan yang mengganggu kebersihan. Mereka bergerak tanpa lelah, membersihkan Bahtera dan mencegah penumpukan sampah yang bisa membahayakan kesehatan penghuni Bahtera. Bau busuk yang semula memenuhi ruangan mulai menghilang, digantikan dengan suasana yang lebih segar dan bersih. Babi yang semula dianggap sebagai makhluk yang menjijikkan, kini dihargai atas jasa mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup di Bahtera. Kehadiran kedua makhluk ini menciptakan sebuah ekosistem yang seimbang di dalam Bahtera. Setiap makhluk, meskipun memiliki peran yang berbeda, saling melengkapi satu sama lain. Kucing mengendalikan tikus, babi membersihkan sisa makanan dan kotoran, sementara manusia dan hewan-hewan lainnya
bisa hidup dalam kondisi yang lebih baik dan sehat. Semua penghuni Bahtera mulai merasakan manfaat dari keseimbangan ini, yang sebelumnya tidak mereka pahami. Para penghuni Bahtera juga mulai memahami hikmah yang terkandung dalam ciptaan Allah. Mereka menyadari bahwa setiap makhluk, baik yang besar maupun yang kecil, memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Tidak ada yang diciptakan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, masalah yang mereka hadapi sebelumnya, seperti tikus dan kebersihan yang buruk, kini telah diatasi dengan cara yang tak terduga, melalui kehadiran kucing dan babi. Mereka mulai merenung tentang kebesaran Allah yang telah menciptakan dunia ini dengan begitu sempurna dan saling berkaitan. Semua makhluk hidup, meskipun berbeda-beda, memiliki peranannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Kehidupan di dalam Bahtera pun menjadi lebih harmonis, karena mereka mulai menerima kenyataan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan keadaan yang semakin stabil, para penghuni Bahtera bisa melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang lebih tenang. Mereka lebih saling menghargai satu sama lain, baik sesama manusia maupun hewan, dan menyadari bahwa mereka harus terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Setiap masalah, sekecil apapun, selalu ada jalan keluarnya, dan seringkali solusi datang dari cara yang tidak terduga. Bahtera yang membawa Nabi Nuh beserta pengikutnya, dan berbagai macam makhluk hidup terus melaju di atas permukaan air yang luas. Setiap hari, mereka mengarungi samudra tanpa arah yang pasti, seolah dunia hanya dipenuhi dengan lautan tanpa ujung. Waktu berjalan begitu lambat, dan para penghuni Bahtera mulai merasa kelelahan yang luar biasa. Berbulan-bulan telah berlalu, namun daratan yang mereka harapkan tak kunjung terlihat. Hari demi hari, hanya langit dan air yang memenuhi pandangan mereka, menciptakan perasaan kesepian yang mendalam. Para penghuni Bahtera mulai merasakan tekanan batin yang semakin besar. Mereka merasa terisolasi, terperangkap dalam ruang sempit, tanpa adanya harapan untuk melihat daratan. Ketika hidup mereka yang sehari-hari penuh dengan kesulitan dan tantangan telah berlangsung cukup lama, rasa frustasi pun mulai muncul. Mereka bertanya-tanya berapa lama lagi perjalanan ini akan berlangsung dan apakah mereka akan pernah sampai ke tempat yang aman. Mereka ingin sekali mendarat, merasakan tanah di bawah kaki mereka, dan mengakhiri perjalanan yang panjang ini. Namun, di tengah kelelahan dan keputusasaan, Nabi Nuh tetap berdiri teguh sebagai pemimpin yang memegang peran penting dalam menjaga semangat para penghuni Bahtera. Nabi Nuh tidak hanya memimpin dengan tindakan, tetapi juga dengan kata-kata yang penuh penguatan. Dia mengingatkan mereka bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir Allah, dan bahwa hanya dengan kesabaran dan keimanan yang kuat, mereka akan sampai pada tujuannya. Nabi Nuh selalu mengingatkan mereka bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan bahwa Allah pasti akan menunjukkan jalan keluar pada waktunya. Setiap kali para penghuni Bahtera mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental dan fisik, Nabi Nuh berusaha menguatkan mereka dengan doa dan nasihat. Jangan menyerah, katanya. Allah bersama kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan ini. Teruslah berdoa dan berharap kepadanya. Nabi Nuh mengajarkan kepada mereka bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah, dan bahwa mereka harus terus bertahan. Meskipun perjalanan yang panjang ini melelahkan, Nabi Nuh memberikan harapan dengan selalu mengingatkan mereka akan janji Allah yang pasti akan menepati waktunya. Dengan keyakinan yang terus dipupuk, para penghuni Bahtera berusaha untuk bertahan, meskipun kelelahan semakin terasa dalam hati mereka. Saat perjalanan terus berlangsung, sebuah masalah baru mulai muncul yang semakin memperburuk keadaan di dalam Bahtera. Persediaan makanan yang sebelumnya cukup banyak kini mulai menipis. Semua persediaan yang ada, baik untuk manusia maupun hewan, semakin berkurang. Keadaan ini membuat para penghuni Bahtera semakin khawatir dan cemas. Mereka tahu bahwa tanpa persediaan makanan yang cukup, mereka akan kesulitan bertahan hidup di atas air yang tak berujung ini. Beberapa hewan mulai menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Mereka yang sebelumnya diberi makan dengan cukup kini terlihat semakin lemah. Ada yang terlihat lesu dan kehilangan energi, dan sebagian hewan lainnya mulai menunjukkan perilaku yang berbeda, mencari makanan dengan cara yang lebih intens. Kekhawatiran mulai melanda para penghuni Bahtera.
Mereka takut jika masalah kelaparan ini tidak segera diatasi, kondisi fisik mereka akan semakin terpuruk, dan mereka akan semakin rentan terhadap penyakit dan kelelahan. Dalam menghadapi persoalan baru ini, Nabi Nuh kembali menunjukkan keteguhan dan keimanannya. Meskipun situasinya semakin sulit, Nabi Nuh tidak panik. Sebaliknya dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Nuh tahu bahwa Allah adalah tempat untuk memohon pertolongan dalam segala situasi, dan dia tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam kesulitan. Nabi Nuh segera berdoa dengan penuh keyakinan, memohon kepada Allah untuk memberikan jalan keluar dari persoalan kelaparan ini. Dia tahu bahwa hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan, dan dia berdoa agar Allah memberikan keberkahan dalam sisa persediaan yang ada. Nabi Nuh berdoa dengan penuh ketekunan, berharap Allah akan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Ketika Nabi Nuh berdoa, hatinya dipenuhi dengan harapan dan keyakinan bahwa Allah pasti akan menjawab doa mereka. Tidak ada satupun doa yang sia-sia di hadapan Allah. Dan Nabi Nuh mengajarkan para penghuni Bahtera untuk selalu bersabar dan percaya kepada ketetapannya. Selama berbulan-bulan mereka menghadapi ujian yang semakin berat, namun Nabi Nuh terus mengingatkan para pengikutnya untuk selalu bersabar dan tidak kehilangan harapan. Dalam setiap kesulitan yang mereka alami, Nabi Nuh mengajarkan kepada mereka bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah pasti mengandung hikmah. Meskipun saat itu mereka belum sepenuhnya memahami makna di balik setiap ujian, Nabi Nuh mengajarkan bahwa hanya dengan bersabar dan tawakal, mereka bisa menemukan kebaikan di balik setiap peristiwa. Nabi Nuh menjelaskan bahwa ujian yang mereka hadapi adalah bagian dari proses yang akan menguatkan iman mereka. Allah menguji hamba-hambanya untuk mengetahui sejauh mana mereka bisa bertahan dalam keadaan sulit dan tetap menjaga keimanan mereka. Setiap ujian, meskipun terasa berat, memiliki hikmah yang hanya akan mereka pahami setelah ujian itu berlalu. Bagi Nabi Nuh, ujian yang mereka hadapi adalah pengingat akan kebesaran Allah dan pentingnya bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Nabi Nuh tidak hanya mengajarkan para pengikutnya untuk bertahan, tetapi juga untuk senantiasa merenung dan memahami makna dari setiap ujian. Dengan sabar, mereka akan dapat melihat hikmah yang tersembunyi di balik kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Seiring berjalannya waktu, para penghuni Bahtera mulai semakin taat dan bersyukur. Mereka memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Meski mereka merasa teruji dan lelah, mereka tahu bahwa setiap ujian membawa pelajaran berharga dan bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka tanpa pertolongannya. Dengan keyakinan yang semakin kuat, para penghuni Bahtera belajar untuk saling menguatkan satu sama lain. Mereka menyadari bahwa kebersamaan dan keimanan adalah kunci untuk mengatasi segala cobaan yang ada. Setiap hari, mereka semakin merasakan betapa pentingnya bersabar dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Para penghuni Bahtera tahu bahwa ujian ini akan segera berakhir, dan mereka akan melihat hasil dari kesabaran mereka. Mereka meyakini bahwa Allah tidak akan menguji hambanya, melebihi kemampuan mereka untuk menanggungnya, dan mereka percaya bahwa segala kesulitan yang mereka alami saat ini akan digantikan dengan kebaikan yang lebih besar di masa depan. Setelah berbulan-bulan berada di atas perahu yang mengarungi lautan yang tak berujung, akhirnya ada kabar gembira yang datang kepada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Allah mulai menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa air yang telah menenggelamkan dunia akan segera surut. Pesan ini disampaikan dengan cara yang sangat jelas, memberi harapan baru setelah sekian lama dilanda keraguan dan kelelahan. Tanda-tanda daratan mulai terlihat dari kejauhan. Langit yang sebelumnya kelam dan mendung mulai beranjak cerah, dan beberapa puncak gunung terlihat muncul dari permukaan air yang perlahan-lahan surut. Setiap penghuni Bahtera menatap keluar, menyaksikan fenomena luar biasa ini dengan mata penuh harapan. Mereka menyadari bahwa perjalanan panjang ini akan segera berakhir, dan mereka hampir mencapai tujuan yang telah dijanjikan oleh Allah. Bahtera yang sebelumnya terasa begitu besar dan luas kini mulai berangsur-angsur mendekati tempat berlabuhnya. Kecepatannya menjadi lebih lambat, seiring dengan berkurangnya volume air di sekitar mereka.
Di hati setiap penghuni Bahtera, ada rasa syukur yang mendalam, karena setelah menghadapi ujian yang begitu berat, mereka kini hampir sampai pada tujuan, mereka yang penuh harapan. Seluruh penghuni Bahtera merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hati mereka. Mereka sudah begitu lama mengarungi air, merasakan ketegangan dan kelelahan dalam perjalanan yang penuh tantangan. Namun sekarang, dengan semakin surutnya air, mereka merasakan kelegaan yang luar biasa. Meskipun mereka tidak tahu dengan pasti apa yang akan mereka hadapi setelah berlabuh, mereka yakin bahwa Allah telah menyediakan tempat yang aman dan penuh berkah. Saat Bahtera terus berlayar menuju daratan yang telah dijanjikan, Nabi Nuh memanfaatkan waktu ini untuk mengajarkan para pengikutnya tentang pelajaran yang sangat berharga dari pengalaman mereka selama berada di atas Bahtera. Nabi Nuh mengingatkan mereka tentang kisah tikus, kucing, dan babi yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama perjalanan yang panjang. Kisah ini bukan hanya tentang makhluk-makhluk itu sendiri, tetapi lebih kepada pelajaran tentang keseimbangan alam dan bagaimana setiap makhluk diciptakan dengan tujuan tertentu. Nabi Nuh mengajarkan bahwa Allah menciptakan setiap makhluk hidup dengan tugas dan peran masing-masing yang penting, bahkan jika kadang kita tidak bisa melihat dengan jelas manfaatnya. Tikus, yang awalnya dianggap sebagai hama, akhirnya menjadi tantangan bagi penghuni Bahtera, tetapi kemudian kehadiran kucing mengubah situasi dengan cara yang tak terduga. Kucing, dengan nalurinya sebagai pemburu, mengendalikan populasi tikus dan memberikan ketenangan bagi penghuni Bahtera. Kemudian datanglah babi, yang meskipun awalnya dipandang dengan jijik, ternyata memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan. Babi memakan sisa makanan dan kotoran, membersihkan lingkungan Bahtera, dan menjaga agar penyakit tidak menyebar. Setiap makhluk hidup, meskipun seringkali tampak tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, memiliki manfaat dan peranannya dalam menjaga keseimbangan alam. Nabi Nuh menjelaskan bahwa pelajaran terbesar yang bisa diambil dari pengalaman mereka di Bahtera adalah pentingnya saling menghargai peran setiap makhluk dalam kehidupan ini. Setiap makhluk hidup, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memiliki tujuan yang jelas dalam sistem kehidupan yang lebih besar. Semua itu adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dijaga dan dihargai. Lebih jauh, Nabi Nuh mengajarkan bahwa manusia harus belajar untuk hidup selaras dengan alam dan makhluk lainnya. Mereka tidak boleh merasa lebih tinggi atau lebih penting dari makhluk lain, karena setiap ciptaan Allah memiliki peran yang tak tergantikan. Para pengikut Nabi Nuh, yang dulunya mungkin merasa kesal dengan kehadiran makhluk-makhluk tersebut, kini mulai memahami bahwa mereka telah diberi pelajaran tentang kerendahan hati dan pentingnya kerjasama dalam menjaga keharmonisan alam. Setelah perjalanan panjang yang penuh ujian dan tantangan, akhirnya Bahtera Nabi Nuh sampai di tempat yang telah dijanjikan oleh Allah. Bahtera itu berlabuh dengan aman di Gunung Judi, sebuah tempat yang tinggi dan terpisah dari dunia yang hancur akibat peristiwa banjir besar. Para penghuni Bahtera, yang selama ini terisolasi dari dunia luar, kini bisa merasakan kedamaian dan kelegaan setelah berbulan-bulan berada di tengah lautan tanpa ujung. Ketika Bahtera berhenti, semua penghuni Bahtera, baik manusia maupun hewan, mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Mereka bersyukur atas keselamatan mereka, atas keberhasilan mereka melewati ujian yang sangat berat, dan atas kesempatan untuk memulai kehidupan baru di tempat yang aman ini. Mereka tahu bahwa ini adalah berkat dan kasih sayang Allah yang tiada tara. Para penghuni Bahtera mulai turun satu persatu dari kapal, menginjakkan kaki mereka di tanah yang telah lama mereka rindukan. Ini adalah saat yang penuh emosi, karena setelah sekian lama berada di tengah lautan tanpa arah, mereka akhirnya bisa merasakan tanah yang kokoh di bawah kaki mereka. Mereka menatap langit, merasakan angin yang sejuk, dan melihat pemandangan alam yang begitu indah dan damai. Semua itu adalah tanda dari kebesaran Allah yang telah menuntun mereka melalui perjalanan yang penuh cobaan. Di Gunung Judi, mereka mulai membangun kembali kehidupan mereka. Mereka mengingat semua pelajaran yang telah mereka terima selama perjalanan dan bertekad untuk membangun masyarakat yang lebih baik, lebih taat kepada Allah, dan lebih menghargai setiap ciptaannya. Kehidupan mereka di dunia baru ini adalah kesempatan untuk memulai semuanya dari awal. Dan mereka berjanji untuk tidak melupakan hikmah yang telah diajarkan selama perjalanan panjang mereka di atas Bahtera.
Dengan penuh rasa syukur, para penghuni Bahtera berdoa kepada Allah, memohon agar kehidupan mereka di bumi yang baru ini selalu diberkahi dan dilimpahi rahmat-Nya. Mereka tahu bahwa mereka kini memulai babak baru dalam hidup mereka, dan bahwa segala yang telah terjadi adalah bagian dari takdir yang lebih besar yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Nabi Nuh, sebagai pemimpin yang bijaksana, segera mengatur kehidupan mereka di daratan baru ini. Ia memimpin umatnya untuk mengatur tempat tinggal, mencari sumber daya yang ada di sekitar mereka, dan memastikan agar mereka bisa hidup dengan baik dan sejahtera. Para penghuni Bahtera, baik manusia maupun hewan, mulai beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Keadaan yang semula asing dan asing bagi mereka, kini mulai menjadi tempat untuk membangun kembali kehidupan yang sempat hancur oleh azab banjir. Hewan-hewan yang telah diselamatkan bersama mereka dalam Bahtera mulai menyebar ke habitat masing-masing. Setiap jenis hewan mencari tempat yang cocok bagi mereka, seperti hutan, padang rumput, atau daerah pegunungan, sesuai dengan kebutuhan dan sifat alamiah mereka. Para penghuni Bahtera mengamati dengan penuh perhatian bagaimana hewan-hewan itu kembali ke tempat mereka yang sesuai, seakan-akan alam ini telah memberi mereka ruang untuk kembali hidup sesuai dengan fitrahnya. Sementara itu, manusia mulai bekerja keras untuk menciptakan pemukiman baru. Tanah yang luas dan subur memberikan peluang yang besar untuk bercocok tanam dan menggali potensi alam yang melimpah. Mereka mulai menanam berbagai jenis tanaman, dari biji-bijian hingga buah-buahan, berharap agar tanah ini bisa memberi mereka hasil yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa dari mereka membangun rumah dan tempat tinggal dengan harapan bahwa kehidupan baru yang mereka bangun akan memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi mereka dan generasi mendatang. Nabi Nuh memberikan petunjuk dan arahan kepada umatnya tentang cara hidup yang benar di dunia baru ini. Ia mengingatkan mereka untuk tidak melupakan Allah dan tetap menjaga keimanan dan ketakwaan mereka kepadanya. Sebagai pemimpin yang telah melalui banyak cobaan, Nabi Nuh mengajarkan kepada mereka bahwa hidup di dunia baru ini tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga tentang menjaga hubungan mereka dengan Allah dan hidup dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat yang diberikannya. Nabi Nuh mengingatkan umatnya untuk tetap menjaga keseimbangan alam, sebagaimana mereka telah belajar selama berada di atas Bahtera. Ia mengajarkan bahwa segala ciptaan Allah memiliki peran dan manfaat yang tak ternilai, dan mereka harus menjaga keharmonisan alam yang ada di sekitar mereka. Dengan cara ini, kehidupan baru mereka akan semakin berkah, dan mereka akan selalu mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah. Para penghuni Bahtera yang sebelumnya telah menghadapi ujian berat kini mulai melihat hasil dari kesabaran dan keteguhan mereka. Mereka merasa diberkahi dengan kedamaian dan kemakmuran yang mereka temui di daratan baru ini. Setiap hari, mereka bekerja dengan semangat, membangun kehidupan yang baru dan lebih baik. Mereka berharap agar kehidupan mereka bisa terus berjalan dengan penuh keberkahan, dan mereka tidak akan melupakan pelajaran yang telah mereka dapatkan selama perjalanan panjang mereka di atas Bahtera. Kisah Nabi Nuh dan perjalanan panjang Bahtera yang mengarungi banjir besar meninggalkan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia. Setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh dan pengikutnya bukan hanya sebuah sejarah, tetapi juga sebuah cermin bagi kehidupan kita saat ini. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini sangat beragam, dan masing-masing mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam menjalani hidup, serta menjaga hubungan kita dengan Allah dan sesama makhluk. Salah satu hikmah utama yang terkandung dalam kisah Nabi Nuh adalah pentingnya kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan hidup. Nabi Nuh menghadapi penolakan dan cemoohan dari kaumnya selama bertahun-tahun. Meski begitu, ia tetap sabar, terus berdakwah, dan tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, bahkan ketika banjir besar datang sebagai azab bagi umat yang durhaka. Dari sini, kita belajar bahwa kesabaran dalam menjalani ujian hidup adalah kunci untuk menghadapinya dengan baik. Ketika hidup terasa berat dan penuh tantangan, kita harus ingat bahwa setiap ujian pasti ada akhir dan solusi yang telah Allah siapkan, meskipun kita tidak selalu bisa melihatnya dengan segera. Selain itu,
Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mendengarkan peringatan dan nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang lebih bijaksana, seperti Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh yang membangkang dan meremehkan dakwahnya akhirnya menghadapi akibat dari ketidakpatuhan mereka. Ini mengingatkan kita bahwa setiap nasihat yang datang dari orang yang berilmu dan berpengalaman, apalagi dari para rasul dan utusan Allah, harus dihargai dan diperhatikan. Menyikapi peringatan dengan bijak dan tidak membangkang adalah salah satu cara untuk terhindar dari kerugian besar. Selanjutnya, kisah bahtera Nabi Nuh mengajarkan kita tentang pentingnya bekerja sama dan saling membantu. Nabi Nuh tidak bisa membangun bahtera seorang diri, ia membutuhkan bantuan dari pengikutnya untuk mewujudkan rencana Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita, saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain adalah hal yang sangat penting. Baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja, kolaborasi dan kebersamaan dapat membawa kita menuju keberhasilan yang lebih besar. Kisah perjalanan bahtera Nabi Nuh juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Dalam perjalanan itu, Allah mengatur segala sesuatu dengan sangat terencana, termasuk hadirnya berbagai makhluk yang memiliki peran masing-masing, seperti tikus, kucing, babi, dan lainnya. Setiap makhluk hidup diciptakan dengan tugas dan fungsinya, dan kita sebagai manusia diajarkan untuk menjaga keseimbangan ini. Hal ini mengajarkan kita bahwa alam semesta dan seluruh ciptaan Allah berfungsi dalam harmoni yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bijak dalam mengelola alam dan segala isinya, agar keseimbangan ini tetap terjaga. Akhirnya, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Setelah melewati ujian yang begitu berat, Nabi Nuh dan para pengikutnya akhirnya sampai ke daratan baru. Mereka tahu bahwa semuanya adalah berkat dari Allah, dan mereka bersyukur atas kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Begitu pula dengan kita, harus selalu bersyukur atas setiap nikmat yang kita terima, baik yang besar maupun kecil, dan menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Kisah Nabi Nuh dan bahteranya bukan hanya relevan sebagai cerita agama, tetapi juga mengandung pelajaran penting tentang bagaimana kita sebagai umat manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem di bumi ini. Dalam perjalanan bahtera Nabi Nuh, Allah dengan jelas menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Dari kisah ini, kita bisa menarik banyak pelajaran tentang bagaimana ekosistem di bumi ini sangat bergantung pada keharmonisan antara berbagai elemen yang ada. Salah satu pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah pentingnya memahami dan menjaga peran setiap makhluk hidup. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana berbagai makhluk, seperti tikus, kucing, babi, dan lainnya, memiliki tugas tertentu yang tak tergantikan dalam ekosistem. Tikus yang awalnya menjadi masalah, kemudian diatasi dengan kehadiran kucing, yang berfungsi mengendalikan populasi tikus. Begitu juga dengan babi yang hadir untuk membersihkan sisa-sisa makanan dan kotoran. Semua makhluk ini, meskipun tampak tidak penting, memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan kehidupan di atas bahtera. Di dunia nyata, kita juga harus menyadari bahwa setiap makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme hingga makhluk besar, memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Kerusakan pada satu bagian ekosistem bisa mempengaruhi seluruh sistem, bahkan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kelestarian alam dan semua isinya, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga tanah dan udara. Menghancurkan satu bagian ekosistem bisa menyebabkan dampak yang tak terduga bagi kehidupan di bumi. Keseimbangan alam juga mengajarkan kita untuk tidak merusak alam demi keuntungan sesaat. Dalam kisah Nabi Nuh, Allah memperlihatkan bahwa bencana yang terjadi akibat perilaku kaum Nabi Nuh yang durhaka kepadanya juga merusak keseimbangan alam. Mereka merusak tatanan sosial dan alam dengan menentang dakwah Nabi Nuh, yang akhirnya membawa malapetaka berupa banjir besar. Dalam kehidupan modern, kita seringkali melihat bagaimana eksploitasi berlebihan terhadap alam, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran udara dan air, serta perusakan habitat alami, dapat menyebabkan
ketidakseimbangan ekosistem yang berujung pada bencana alam. Selain itu, kisah Nabi Nuh juga mengajarkan kita tentang pentingnya tindakan yang bijaksana dalam mengelola sumber daya alam. Seperti yang terlihat dengan berbagai makhluk yang dibawa ke dalam bahtera untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan. Sumber daya alam yang ada di bumi bukanlah milik kita untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi amanah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya demi generasi yang akan datang. Pelajaran penting lainnya adalah pentingnya kolaborasi antara manusia dan alam. Dalam kisah Nabi Nuh, manusia tidak hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan alam dan makhluk lainnya. Mereka harus bekerja sama dengan alam untuk bertahan hidup. Dan begitu juga kita harus bekerja sama dengan alam untuk menjaga kelestarian bumi ini. Keseimbangan ekosistem hanya bisa tercapai jika kita sebagai manusia menghargai alam dan segala isinya, serta bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk melindunginya. Babi, yang pada awalnya mungkin dianggap sebagai makhluk yang kotor dan menjijikkan, ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam kisah Nabi Nuh, babi muncul sebagai makhluk yang diciptakan untuk membantu menjaga kebersihan bahtera dengan memakan sisa makanan dan kotoran. Dalam konteks dunia modern, babi juga memainkan peran yang tak kalah vital dalam ekosistem dan pertanian, meskipun pandangan masyarakat terhadapnya seringkali dipengaruhi oleh stereotip negatif. Salah satu peran utama babi dalam ekosistem adalah sebagai pemulung alami. Di alam liar, babi adalah omnivora yang sangat efektif dalam membersihkan sisa-sisa bahan organik yang terbuang. Mereka memakan hampir segala jenis bahan organik, mulai dari buah-buahan yang jatuh hingga bangkai hewan yang mati. Peran ini sangat penting dalam menjaga kebersihan ekosistem alami, karena babi membantu mengurai bahan-bahan organik yang mungkin akan menyebabkan penyebaran penyakit atau mencemari lingkungan. Dalam pertanian modern, babi seringkali digunakan untuk membersihkan sisa-sisa tanaman atau pupuk yang terbuang, membantu menjaga tanah tetap subur dan bebas dari patogen. Selain itu, babi juga berperan dalam pengendalian populasi serangga dan hama. Mereka memiliki kebiasaan menggali tanah, yang memungkinkan mereka untuk mengungkapkan larva serangga yang berada di dalam tanah. Dengan memangsa serangga tersebut, babi membantu mengendalikan populasi hama yang bisa merusak tanaman. Hal ini sangat bermanfaat dalam sistem pertanian yang berkelanjutan, di mana kontrol terhadap hama dilakukan dengan cara alami, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Babi juga memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ilmiah dan medis. Sebagai mamalia dengan sistem tubuh yang mirip dengan manusia, babi digunakan dalam berbagai penelitian medis untuk memahami penyakit manusia, menguji pengobatan baru, serta dalam pengembangan transplantasi organ. Organ babi, karena kesamaannya dengan organ manusia, juga menjadi fokus utama dalam bidang xenotransplantasi, yaitu usaha untuk mentransplantasikan organ dari spesies lain ke dalam tubuh manusia. Dengan peran ini, babi tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem alami, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Namun, meskipun babi memiliki banyak manfaat, mereka juga bisa menimbulkan masalah jika populasinya tidak terkendali. Di beberapa daerah, babi liar dianggap sebagai hama, karena mereka dapat merusak tanaman pertanian dan merusak lingkungan alami dengan kebiasaan menggali tanah mereka. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mengelola populasi babi dengan bijaksana, agar mereka tetap memiliki peran positif dalam ekosistem, tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, babi memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem modern, baik sebagai pemulung alami, pengendali hama, maupun dalam bidang ilmiah dan medis. Keberadaan mereka dalam ekosistem harus dipandang dari sudut pandang yang lebih luas dan bijak, dengan memperhitungkan manfaat yang mereka berikan, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan alam dan lingkungan sekitar. Meskipun kehadiran tikus seringkali dianggap sebagai masalah kecil yang bisa diatasi, mereka tetap menjadi ancaman serius bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kisah Nabi Nuh, tikus muncul sebagai hama yang mengganggu keseimbangan bahtera. Meskipun akhirnya dapat dikendalikan dengan kehadiran kucing, dalam kehidupan nyata, tikus tetap menjadi ancaman besar yang harus dihadapi dengan hati-hati.
Ancaman yang ditimbulkan oleh tikus jauh lebih luas dari yang dibayangkan, dan mereka dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Salah satu ancaman terbesar yang ditimbulkan oleh tikus adalah penyebaran penyakit. Tikus dikenal sebagai pembawa berbagai penyakit yang dapat menular ke manusia, baik melalui kontak langsung maupun melalui kotoran dan urin mereka. Penyakit seperti leptospirosis, salmonella, dan bahkan penyakit pes, yang pernah menjadi pandemi besar di Eropa pada abad pertengahan, dapat ditularkan melalui tikus. Penyakit-penyakit ini seringkali mengancam kesehatan masyarakat, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk atau di area yang padat penduduknya. Selain itu, tikus juga menyebabkan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur manusia. Mereka seringkali merusak bangunan dengan menggigit kabel listrik, pipa, dan struktur bangunan lainnya. Kerusakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga bisa berpotensi membahayakan keselamatan manusia, terutama jika tikus menggigit kabel listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Di banyak tempat, tikus juga merusak persediaan makanan yang disimpan di gudang atau rumah tangga, mencemari makanan dengan urin dan kotoran mereka, yang membuat makanan tersebut tidak layak konsumsi. Di sektor pertanian, tikus juga menjadi ancaman besar. Mereka memangsa berbagai jenis tanaman, mulai dari biji-bijian hingga hasil panen yang siap dipanen. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tikus dapat menyebabkan kerugian besar dalam produksi pangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Dalam beberapa kasus, tikus bahkan dapat merusak fasilitas penyimpanan pangan besar, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi industri pertanian dan distribusi pangan. Selain itu, tikus juga memiliki dampak negatif terhadap ekosistem alami. Di beberapa daerah, populasi tikus yang tidak terkendali dapat merusak habitat hewan lain dengan memakan tanaman yang menjadi sumber makanan mereka, atau bahkan memakan telur dan bayi hewan kecil lainnya. Di ekosistem pertanian, mereka dapat merusak tanaman yang bukan hanya untuk konsumsi manusia, tetapi juga untuk hewan ternak. Ketidakseimbangan yang dihasilkan oleh tikus yang merusak sumber daya alam ini bisa memiliki dampak yang luas terhadap keberagaman hayati. Untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh tikus, berbagai upaya pengendalian dilakukan, mulai dari penggunaan perangkap dan racun hingga metode alami, seperti memelihara predator alami seperti kucing. Namun, mengendalikan populasi tikus memerlukan pendekatan yang bijaksana dan berkelanjutan, karena penggunaan bahan kimia berlebihan dapat merusak lingkungan dan membahayakan hewan lain yang tidak bersalah. Dalam sejarah Islam, kucing juga memiliki tempat yang istimewa. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kucing, dan ada banyak kisah yang mengisahkan betapa sayangnya beliau terhadap hewan yang satu ini. Cinta Nabi terhadap kucing tidak hanya karena sifatnya yang lucu dan menggemaskan, tetapi juga karena sikap mereka yang bersih, tenang, dan penuh kasih sayang. Keistimewaan kucing ini, baik dalam agama Islam maupun dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia. Kucing dikenal sebagai hewan yang sangat bersih. Nabi Muhammad SAW bahkan memberikan contoh dengan memperlakukan kucing dengan penuh kelembutan. Dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW dikisahkan pernah membiarkan kucing minum air dari bejana yang sedang beliau gunakan tanpa mengusirnya. Hal ini menunjukkan sikap pengertian Nabi terhadap hak makhluk lain, meskipun saat itu beliau dalam keadaan yang membutuhkan air tersebut. Kucing yang memiliki kebiasaan membersihkan dirinya dengan menjilati tubuhnya, membuatnya menjadi hewan yang sangat dihargai dalam Islam, yang menekankan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kucing dan menyarankan umat Islam untuk memperlakukan hewan ini dengan baik. Hadits ini menggambarkan bagaimana Nabi tidak hanya peduli dengan umat manusia, tetapi juga dengan hewan. Salah satu alasan mengapa Nabi mencintai kucing adalah karena mereka merupakan hewan yang tidak kotor dan dapat dengan mudah dijaga kebersihannya. Hal ini sangat relevan dalam konteks ajaran Islam yang memandang kebersihan sebagai bagian dari iman. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umat Islam untuk tidak menganiaya hewan.
Dalam beberapa kisah, beliau menegur orang yang berbuat salah terhadap hewan, termasuk kucing. Nabi SAW selalu mengingatkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dengan layak dan dihormati. Dalam suatu hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang berbuat baik kepada hewan peliharaan. Oleh karena itu, dengan memperlakukan kucing dengan baik, umat Islam diingatkan untuk tidak hanya menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk ciptaan Allah." Bahkan ada cerita menarik tentang seorang wanita yang pernah dihukum karena menyiksa seekor kucing. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa wanita tersebut akan mendapat azab karena telah mengurung dan tidak memberi makan kucingnya, yang akhirnya mati karena kelaparan. Hal ini mengajarkan kita bahwa setiap makhluk hidup, sekecil apapun, harus diperlakukan dengan kasih sayang dan perhatian. Kucing juga terkenal karena kemampuannya untuk menjaga kebersihan rumah dan tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka seringkali digunakan untuk mengendalikan populasi tikus yang merupakan hama di rumah-rumah, ladang, dan gudang. Oleh karena itu, kucing juga memiliki peran ekologis yang sangat penting. Di dalam rumah tangga, kucing seringkali dipelihara sebagai teman yang setia dan penyemangat bagi pemiliknya, selain berfungsi sebagai hewan penjaga yang lincah dan aktif. Secara keseluruhan, kucing memiliki banyak keistimewaan yang menjadikannya hewan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sikap Nabi yang penuh kasih sayang terhadap kucing mengajarkan umat Islam untuk menghargai dan menjaga hewan dengan baik. Kucing bukan hanya sekadar hewan peliharaan, tetapi juga menjadi simbol kebersihan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kehidupan umat Islam. Dalam agama Islam terdapat beberapa hal yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim, salah satunya adalah babi. Larangan ini tercantum dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa babi adalah hewan yang najis, kotor, dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Larangan ini bukan hanya berlaku dalam konteks makanan, tetapi juga dalam hal penggunaan produk yang berasal dari babi. Larangan mengonsumsi babi dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang paling terkenal adalah dalam surat Al-Baqarah 273 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang dimakan oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan juga yang disembelih untuk berhala." Ayat ini jelas menyebutkan bahwa daging babi termasuk dalam kategori yang diharamkan untuk dikonsumsi, bersama dengan beberapa jenis makanan lainnya yang dianggap najis. Larangan ini diikuti dengan penjelasan lebih lanjut dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menguatkan hukum haramnya babi. Salah satunya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Allah mengharamkan kepadamu darah, daging babi, dan setiap hewan yang disembelih tidak atas nama Allah." Larangan mengonsumsi babi dalam Islam bukanlah sekadar aturan agama semata, tetapi juga terkait dengan aspek kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan umat manusia. Babi adalah hewan yang cenderung hidup di lingkungan yang kotor, dan mereka sering kali mengonsumsi berbagai macam bahan yang tidak sehat, termasuk sampah dan bangkai. Oleh karena itu, daging babi dianggap najis dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh umat Islam, yang diajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan makanan. Selain itu, dalam pandangan Islam, setiap hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah dan manfaat yang mungkin tidak selalu bisa langsung dipahami oleh umat manusia. Larangan terhadap konsumsi babi, meskipun mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh sebagian orang, memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan umat Islam. Beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi daging babi dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit seperti cacing pita, parasit, dan infeksi lainnya. Oleh karena itu, meskipun larangan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, secara ilmiah pun larangan tersebut terbukti bermanfaat untuk kesehatan. Di samping itu,
Larangan ini juga mencerminkan kedisiplinan dan ketaatan umat Islam kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikuti perintah agama, umat Muslim menunjukkan rasa syukur dan penghormatan terhadap hukum-hukum Allah. Meskipun kadang-kadang perintah tersebut tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh logika manusia. Hal ini mencerminkan bahwa iman dan ketaatan kepada Allah tidak tergantung pada pemahaman semata, tetapi lebih kepada keyakinan bahwa setiap perintahnya pasti memiliki hikmah yang baik untuk umat manusia. Hubungan antara haramnya babi dalam Islam dan peristiwa zaman Nabi Nuh, seperti yang dijelaskan dalam cerita yang telah kita bahas sebelumnya, bisa dilihat dari beberapa sudut pandang yang berkaitan dengan konsep kebersihan, keseimbangan alam, dan peran makhluk hidup dalam ekosistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam kisah Nabi Nuh kita tidak menemukan larangan langsung tentang babi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ada beberapa pelajaran penting yang dapat menghubungkan dua peristiwa ini, terutama dalam konteks peran setiap makhluk hidup dan kebersihan yang diajarkan dalam agama Islam. Kebersihan dan keberkahan dalam Islam salah. Satu hikmah utama yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh dan larangan mengonsumsi babi adalah pentingnya kebersihan dalam Islam. Dalam cerita Nabi Nuh, kita dapat melihat bagaimana setiap makhluk hidup, termasuk hewan, diciptakan dengan tujuan tertentu dan peranannya dalam ekosistem. Misalnya, kucing yang hadir untuk mengendalikan populasi tikus dan babi yang diciptakan untuk menjaga kebersihan bahtera dengan memakan kotoran dan sisa makanan. Kucing, dengan sifat alaminya yang menjaga kebersihan, sangat dihargai dalam Islam, karena kebersihan merupakan bagian integral dari ajaran agama. Namun, babi, meskipun memiliki peran dalam ekosistem tertentu, dalam pandangan Islam dianggap sebagai hewan yang najis dan kotor. Ini berarti bahwa meskipun dalam konteks alam babi memiliki fungsi tertentu, dalam agama Islam, babi tidak dianggap layak untuk dikonsumsi karena kotoran dan perilaku mereka yang sering kali hidup di tempat-tempat yang tidak bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya mengharamkan konsumsi babi untuk menjaga kebersihan tubuh dan rohani umat Islam. Dalam hal ini, kebersihan menjadi simbol penting dalam agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga tercermin dalam kisah Nabi Nuh yang berusaha menjaga kebersihan bahtera dari kotoran dan hama. 22. Peran setiap makhluk dalam ekosistem dalam kisah Nabi Nuh, kita bisa melihat bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran tertentu dalam menjaga keseimbangan alam. Kucing bertugas mengendalikan populasi tikus, babi mengatasi masalah kebersihan dengan memakan sisa makanan dan kotoran, dan makhluk hidup lainnya memiliki tugas yang masing-masing. Hal ini mencerminkan bahwa semua ciptaan Allah, meskipun berbeda, memiliki peran yang saling melengkapi dalam ekosistem. Namun, dalam konteks Islam, babi memiliki sifat yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya untuk manusia, terutama dari sisi kebersihan dan kesucian. Dalam beberapa pandangan ulama, babi, karena perilakunya yang kotor dan kebiasaan hidupnya di tempat yang tidak bersih, tidak bisa dijadikan sumber makanan bagi umat Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam hidup dan tidak mengonsumsi sesuatu yang dapat merusak kesehatan fisik dan rohani. Dalam cerita Nabi Nuh, masalah kebersihan di bahtera berhasil diatasi dengan kehadiran makhluk-makhluk yang memiliki peran tertentu dalam menjaga kebersihan dan kelangsungan hidup. Dan hal ini menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara makhluk hidup. Pendidikan tentang ketertiban dan ketaatan kepada Allah kisah Nabi Nuh juga mengajarkan kita tentang ketaatan kepada perintah Allah. Meskipun kita tidak selalu memahami semua alasan di balik perintah tersebut. Nabi Nuh yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun bahtera dan membawa berbagai pasangan hewan, menunjukkan sikap patuh dan menerima keputusan Allah dengan penuh keikhlasan. Begitu juga dalam hal larangan makan babi, umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya, bukan hanya karena alasan kebersihan fisik, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam hal ini, hubungan antara kisah Nabi Nuh dan larangan babi dapat dipahami sebagai bentuk pelajaran tentang pentingnya menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati, meskipun kadang kita tidak memahami sepenuhnya alasan di balik perintah tersebut. 4. Simbol keseimbangan alam dan etika lingkungan kisah tentang bahtera Nabi Nuh dan larangan mengonsumsi babi juga menyentuh tema keseimbangan alam.
Di dalam bahtera, setiap makhluk hidup memiliki peran dalam menjaga keseimbangan, baik itu hewan yang menjaga kebersihan maupun hewan yang menjadi sumber makanan bagi manusia setelah banjir besar. Dalam ekosistem yang lebih luas, setiap makhluk diciptakan untuk berfungsi dengan cara yang harmonis. Larangan terhadap babi dalam Islam mengingatkan umat Islam untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan tidak mengonsumsi makhluk yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip kebersihan dan kesehatan dalam ajaran agama. Hal ini juga terkait dengan etika lingkungan dalam Islam, yang mendorong umat untuk menghargai dan menjaga ciptaan Allah, baik itu hewan, tanaman, maupun sumber daya alam lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, memperlakukan hewan dengan baik, dan menghindari perbuatan yang merusak alam, yang pada gilirannya akan menjaga keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan oleh Allah.